Oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai serialnya dari Your Dating Story, dan kali ini tuh masih mengenai alur cerita dari light novelnya itu sendiri ya. Ya, jadi untuk episode pertama ataupun chapter 1 bagian pertamanya kita bakal lihat nanti sudut pandangnya dari Ryu lagi ya sebagai MC di sini. Dimana di sini tuh dia udah masuk ke tahun kedua di sekolahnya, jadi udah kelas 2-an gitu kan. Dimana di sini ternyata di kelas 2 ini tuh Ryu dan si Runa itu satu kelas gitu kan. Sebelumnya di kelas 1 mereka tuh beda kelas, dan sekarang di kelas 2 mereka tuh berada di kelas yang sama, walaupun tempat duduknya itu ya berbeda ya, nggak seperti di anime-anime lain yang berdampingan gitu kan. Nah, ada satu momen dimana saat si Runa ini tuh ya harus mengisi yang namanya itu lembar pertemuan orang tua gitu kan, yang mana Runa ini tuh belum mengisi dan harus menuliskan namanya di lembar tersebut. Ya, jadi wali kelasnya si Runa itu nyuruh Runa untuk bisa mengisi lembar pertemuan orang tua tersebut, yang mana Runa itu belum mengisinya, dan saat dia meminjam pensil kepada si Ryu yang kebetulan itu duduk di dekat wali kelasnya gitu kan, di bagian depan. Ya, di sini si Ryu itu merasa ya deg-degan lah gitu kan, baru pertama kali dia ngobrol sama si Runa yang dia kagumi ya sejak masuk sekolah gitu kan. Nah, jadi Runa di sini itu adalah gadis yang sangat terkenal banget, bahkan Ryu aja tuh termasuk orang yang mungkin naksir-naksir sama si Runa, walaupun dia tahu dia punya batasan untuk bisa yang namanya itu menahan keegoisannya untuk dekat sama si Runa itu sendiri. Nah, di sela-sela saat si Ryu ini tuh meminjamkan pensil kepada si Runa, dan Runa pun meminjam ya tempat duduknya ataupun mejanya si Ryu untuk yang namanya itu nulis nama dia di lembar pertemuan orang tua tersebut sesuai keinginan dari wali kelas mereka. Si Ryu ini tuh ya tanpa sengaja tuh intip-intip lah dikit gitu kan mengenai belahan dadanya si Runa. Ngeres juga nih ternyata si Ryu. Namun sayangnya tidak nampak jelas banget karena tertutup dengan ya pakaian dari si Runa, yang kebetulan emang Runa ini tuh punya kebiasaan untuk membuka bagian atas dari kancing bajunya, jadi ya agak terlihat lah gitu kan. Tapi saat itu si Ryu nggak bisa lihat karena tertutup oleh sudut pandangnya kepada si Runa itu sendiri gitu kan. Bahkan dia nggak fokus mau lihat belahannya atau mau lihat wajahnya si Runa yang kawaii banget gitu kan, karena mereka tuh udah deket banget di situ, karena jaraknya tuh benar-benar deket banget antara Ryu dan juga si Runa itu sendiri. Nah, namun sayangnya kejadian tersebut itu ya cepat banget berlalu, dan sampai akhirnya semester pertama pun berakhir ya di tahun tersebut, dan tidak ada lagi interaksi antara si Ryu dan juga si Runa. Namun di sini ternyata si Ryu tuh udah punya teman lah gitu kan, teman dekat yang bernama Igishi dan juga Nishi gitu kan. Ya, mereka itu dekat karena mereka tuh punya yang namanya tuh hobi yang sama, yaitu bermain video game. Apalagi game online gitu kan, terutama tuh game-game online yang dimainkan sama si Ken, si YouTuber gamer mantan pro player, yang mana dia juga seorang YouTuber gameplay game, dan si Ryu, Igishi dan juga Nishi juga adalah orang yang sangat menggemari video game online yang dimainkan sama si Ken itu sendiri. Nah, di sini akhirnya ada konflik lah gitu kan, dimana mereka bertiga itu punya masalah terhadap ya orang tua mereka, karena ya orang tua mereka bakalan melarang mereka itu bermain video game lagi kalau nilai sekolah mereka tuh ataupun nilai ujian mereka itu anjlok gitu kan. Bahkan orang tua mereka tuh tidak yang namanya tuh mentoleransi kalau nilai mereka itu jelek, mereka bakalan disita tuh HP-nya gitu kan sama orang tua mereka. Nah, akhirnya ujian pun tiba lah gitu kan, dimana di sini kita tahu ternyata si Igishi dan juga Nishi itu memiliki nilai yang rendah banget gitu kan di ujian tersebut, sedangkan Ryu itu masih berada di batas normal lah sebagai murid ya, nggak terlalu pinter, nggak terlalu bodoh banget lah gitu kan. Nah, akibat dari si Ryu ini tuh mendapatkan nilai lebih tinggi dari kedua temannya, ya kedua temannya itu nggak merasa senang lah gitu kan. Akhirnya mereka tuh ngasih yang namanya itu tantangan kepada si Ryu, karena mereka tuh pengen lihat Ryu ini tuh ya juga merasa di bawah lah gitu kan, karena mereka tuh berada di bawah karena mereka tuh mendapatkan nilai yang rendah banget. Nah, jadi di sini Igishi tuh menyarankan bahwa Ryu harus bisa yang namanya tuh menembak cewek yang dia suka gitu kan. Jadi si Igishi tuh ingin melihat bagaimana Ryu ini tuh bener-beneran teman-teman yang solid banget atau enggak gitu kan. Apakah dia mau menjadi bagian dari orang-orang yang tersisihkan gitu kan, karena kan mereka tuh udah no lab, dan tuh mereka juga nggak terlalu pandai bergaul, dan mereka juga suka-suka main video game, dan ya mereka tuh berada di kasta yang ya grup kecil yang dipinggirkan lah di kelasnya gitu kan. Ya jadi awalnya si Ryu ini tuh nolak lah gitu kan, ya yang lain aja lah gitu kan, aku apa sih nraktir kalian aja gitu, atau ya aku jadi babu kalian aja lah gitu kan satu semester ke depan. Tapi si Igishi tuh nggak mau, dia mau lihatnya si Ryu itu
ditolak sama cewek yang dia suka. Karena itu bakalan kena mental banget lah gitu kan. Ya mau nggak mau karena persahabatan mereka itu kental banget, dan si Ryu juga tidak ada pilihan lain ya, karena temen Ryu cuman mereka berdua gitu kan. Akhirnya Ryu pun ya menyetujui lah hal tersebut. Nah, saat Ryu mencoba untuk menghubungi cewek yang dia suka gitu kan, si EGC dan juga Nishi itu nggak percaya kalau ternyata orang yang disukai sama Ryu itu ternyata adalah Runa Shirakawa gitu kan. Itu gadis paling populer di sekolah mereka gitu kan. Dan EGC juga nggak bisa berkata-kata kalau ternyata nanti Ryu bakalan diolok-olok, walaupun nanti Ryu bakalan ditolak juga. Mereka bingung gitu kan bagaimana menghibur Ryu nantinya. Tapi di sini Ryu juga ya udahlah gitu kan, daripada nggak sama sekali gitu kan, daripada nggak ngungkapin perasaannya, kebetulan juga ada event ataupun kejadian seperti ini, ya udahlah gitu kan, langsung aja lah gitu, paling ditolak gitu. Nah, singkat cerita ya akhirnya si Ryu ini tuh menulislah surat ataupun lembaran kertas yang ditaruh di laci sepatunya si Runa untuk janjian bertemu di daerah parkir di sekolah mereka gitu kan. Ya jadi intinya nanti si Ryu dan juga Runa bakalan ketemu ya di lapangan parkir di sekolah mereka, dan di situ si Ryu mencoba untuk menembak si Runa. Ya awalnya si Ryu ini tuh salah ngomong gitu kan. Dia salah menyebut nama Shirakawa gitu kan, dan ya Shirakawa cukup linglung lah gitu kan. Sebenarnya apa yang ingin disampaikan sama si Ryu, dan akhirnya ya Ryu mengulangi lagi perkataannya bahwa dia tuh suka sama Runa dan ingin ya Runa itu jadi pacarnya, dan akhirnya mereka jadian. Ya awalnya si Runa ini tuh merasa ragu ya, takutnya kejadian yang pernah dialami dulu tuh terulang lagi gitu kan. Namun ya gimana lah gitu kan, lanjut aja lah gitu. Akhirnya si Runa tuh ya setuju lah bagaimana Ryu bakalan jadi pasangannya, dan ya Runa berpikir bahwa ujung-ujungnya ya bakalan kayak dulu-dulu gitu kan, tidur bareng dan segala macamnya. Dan akhirnya si Ryu yang juga bingung gitu kan, kenapa diterima, harusnya ditolak gitu kan. Ya jadi dengan kejadian tersebut ya Ryu merasa senang juga dan merasa nggak percaya kalau ternyata sekarang ini tuh Runa adalah pacarnya. Apalagi di sini Runa langsung mengajak Ryu untuk berkencan gitu kan, tanpa basa-basi gitu kan. Dan EGC dan juga Nishi juga nggak percaya gitu kan saat mereka tuh melihat dari jauh ternyata lamarannya si Ryu ini tuh diterima gitu kan. Dan akhirnya ya si Ryu dan si Runa pun akhirnya pulang berdua, dan mereka tuh ya menjalani hubungan sebagai seorang pasangan kekasih gitu. Ya jadi bagian pertama dari episode pertamanya itu sendiri mungkin bakalan menceritakan itu, di mana si Ryu ini tuh berhasil menembak Runa dan mereka jadian. Gimana? Jadi satset jadian ternyata si Ryu sama si Runa itu sendiri. Ya jadi untuk video kali ini sampai di situ aja. Nanti untuk lanjutannya sendiri aku bakalan buat di video yang terpisah, dan ini bakalan menarik banget karena mungkin Your Dating Story adalah salah satu judul anime ataupun mungkin serial yang bakalan aku coba bahas untuk musim fall 2023 ke depan. Ya jadi intinya tungguin aja lah gitu kan, karena ini anime juga bakalan rilis nanti di bulan Oktober, tepatnya itu pada tanggal 6 Oktober 2023 di minggu pertama. Dan ya itu aja lah dulu mengenai video kali ini, dan jika ada yang salah aku minta maaf, dan jika ada yang ingin kalian tambahkan kalian bisa bantu aku dengan tulis di kolom komentar, siapa tahu menarik. Dan sampai jumpa di pembahasan anime lainnya. Jani.